Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli, YouTuber terjomblo Anda, dan insya Allah akan menikah tahun ini. Amin. Dengan siapa? Pastinya seorang manusia yang tinggal di bumi, guys. Di bumi mana? Stay tune di channel ini. Nanti saya akan update kepada Anda, guys. Jiwa jomblo meronta-ronta, tapi insya Allah saya belum ada calon lagi, tapi doakanlah niat saya tahun ini akan segera menikah, guys. Amin. Oke, itu kan doa Anda, guys, mau menikah dengan orang Indonesia. Insya Allah saya bisa tinggal di Indonesia, saya bisa sering datang ke Indonesia. Itu kan doa Anda, guys. Nah, saya doakan, aminkan aja, semoga jadi kenyataan. Amin. Oke, dan terima kasih kepada Anda yang terus hadir ke sini dengan memberikan like, comment, share, dan subscribe. Nah, itu promosi ya bagi mereka yang masih jomblo, yang mau mencoba nasib. Mungkin kalian adalah jodoh saya. Amin. Oke, terima kasih juga kepada Anda yang terus mendukung channel ini menuju 500.000 subscriber bulan ini, guys, yaitu bulan 3. Terima kasih karena memberikan video-video terbaik kepada saya untuk menambahkan pengetahuan saya, cinta saya, dan juga wawasan saya tentang Indonesia, agar tidak berlaku salah paham, karena saya orang Malaysia yang ada beberapa orang yang tidak mendalami, tidak datang ke Indonesia, tapi berpikiran yang kurang bagus terhadap Indonesia, karena mungkin mereka melihat di Malaysia itu, orang Indonesia itu cuma seperti yang Anda tahu sendiri sebagai buruh. Sebenarnya saya datang ke Indonesia, sebenarnya Indonesia itu luar biasa. Orang kayanya itu menurut saya lagi banyak berbanding dengan orang Malaysia, guys. Yang lebih suksesnya sebenarnya itu banyak lagi di Indonesia berbanding dengan Malaysia. Cuma mungkin size negara Indonesia yang begitu besar, jadi proses untuk stabilkan semuanya itu ambil masa yang begitu panjang. Berbeda dengan Malaysia 10 kali lipat size Malaysia dengan Indonesia, guys. Jadi jangan banding-bandingkan lah, karena nggak bagus. Oke, di video kali ini, dan sebelum itu saya Rusdi mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai buat Anda yang sedang menonton. Semoga Malaysia Indonesia tetap harmoni, tetap menghormati, dan saling sayang menyayangi, guys. Oke, video ini saya mendapat video ini daripada orang Malaysia, guys. Dia bilang, "Abang Rusdi, saya mau Rusdi." Dia cakap macam ni. "Assalamualaikum bro. Saya mau tengok kau berani atau tidak kau react video ni. Aku tidak mau kau ni buat video-video yang memuji-muji Indonesia, tapi kau tidak tahu negara kita itu dihina-hina." Nah, di video ini dikatakan ada beberapa yang membuatkan dia tersinggung dengan video ini. Jadi saya pun sebenarnya mau, sebab saya tidak bersifat natural, guys. Kalau saya rasa itu betul, benar, saya kata benar. Kalau itu salah, saya katakan salah. Jadi ayo kita simak video ini. Adakah video ini bisa menyinggung perasaan orang Malaysia atau bagaimana? Jadi ayo kita kupas dan nantikan reaksi saya seperti apa. Dan kiraan 3, 2, 1, jom! Penyebab Malaysia resah saat bahasa dan bangsa Indonesia itu sukses. Wow, seberapa resahnya Malaysia, guys. Ayo kita dengar sendiri. Kenapa orang Malaysia kurang nyaman mendengar video ini? Menghadapi masalah yang super pelik, yakni integrasi bangsa, integrasi nasional. Integrasi bangsa, integrasi nasional. Inggris hingga sekarang, Malaysia terbelah dalam berbagai kaum, yakni kaum Melayu, kaum Cina, dan India. Betul. Ketiga kelompok inilah yang selalu bersaing, bergaduh hingga saat ini. Bergaduh, Setiap masalah di negara ini dilihat dari sudut pandang politik identitas, politik perkauman. Oke, itu yang pertama. Jadi integrasi bangsa, integrasi mulai dari kesenjangan ekonomi, isu kesehatan, subsidi, hingga pendidikan. Apalagi masing-masing kaum juga memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Jadi semuanya serba kaum, dan kaum. Kaum. Kaum dan kaum. Celakanya, masalah ini sulit diatasi justru karena kaum Melayu masih ingin mempertahankan keistimewaannya di sana. Jangan bayangkan ada persamaan hak di Malaysia. Tidak ada persamaan hak di negeri ujung Medini ini. Nanti saya bagi opini Anda, guys, tentang perkauman di Malaysia. Yang dimaksud kaum Melayu di Malaysia sebetulnya suku Melayu asli dan palsu. Orang Jawa dan Bugis dan lain-lain disebut Melayu asalkan beragama Islam. Jadi sebagian mereka sebenarnya Melayu palsu. Ketegangan kaum Melayu asli dan palsu itu bukan hanya dengan kaum Cina dan India, tapi juga kaum minoritas yang lain, seperti suku-suku asli, suku Dayak, dan sebagainya. Suku asli di Malaysia malah terpinggirkan, oke?
Kita akan respon juga nanti bentar lagi. Malaysia bertambah rumit karena negeri ujung Medini itu juga menghadapi masalah integrasi wilayah. Terkadang sultan-sultan di semenanjung Malaysia pun tidak kompak. Dan yang paling rawan tentu saja wilayah Sabah dan Sarawak yang selalu dianaktirikan. Di masa Perdana Menteri Saya respon Anwar sebentar Ibrahim lagi. sekarang Sabah Sarawak tampak mulai diperhatikan. Tapi hal ini Sebentar ya guys, terlalu banyak yang saya dengar yang harus saya bahas guys, satu persatu. Perkauman, oke, perkauman di Malaysia ini kan ada beberapa pulau ya ataupun tempat ya, semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Oke, kalau di semenanjung Malaysia yang ada Kuala Lumpur itu, yang ada KLCC-nya itu, di sini sebenarnya kalau kita tinggal di sini, kalau kita tinggal di Malaysia, ada waktu-waktu tertentu akan ada perkauman. Nah, maksudnya perkauman di situ ini kaum India, kaum Cina, kaum Melayu begitu. Kekompakan ada sedikit rasa macam janggal, tapi tidak semua ya. Tidak semua. Bahkan ada teman saya orang India, orang Cina dan juga saya orang Melayu. Jadi kita kompak. Ada juga yang bagus, tapi ada juga segelintir yang hanya fokus kepada kaumnya sendiri. Oke, ini India, ini Tamil, ini. Jadi apa yang diberitahu tadi dalam di dalam video tadi, 100% integrasi suku bangsa yang ada di Malaysia ini menurut saya belum sukses. Karena kita boleh melihat setiap suku yang ada di Malaysia ini masing-masing memperjuangkan sukunya, tidak memperjuangkan Malaysia itu sebenarnya apa gunanya begitu. Jadi masing-masing suku Indianya sana, suku Cinanya di sana, Melayunya di sana, masing-masing macam tu. Masing-masing mau mengangkat suku masing-masing sehingga kan lupa sebenarnya kita ini satu Malaysia, kita ini satu bumbung di bawah satu Malaysia. Kenapa tidak diintegrasikan? Masih ada perasaan itu guys. Ini saya jujur ya, karena saya tinggal di Kuala Lumpur sekarang, saya tinggal di Shah Alam Selangor, jadi saya boleh lihat sendiri momen itu ataupun suasana itu. Tapi tidak sepenuhnya persen ya, tidak 100% yang perkauman, tapi belum cukup terintegrasi. Oke, itu pertama. Tapi kalau di Sabah Sarawak, menurut saya tidak ada, semuanya aman-aman. Sebab itulah kalau orang semenanjung datang ke Sabah, mereka rasa aneh begitu. Mereka rasa, wah, begini ya orang Sabah, baik-baik ya begitu, walaupun berbeda agama, berbeda suku dan sebagainya. Karena di Sabah Sarawak itu kan ada banyak suku-suku lagi di bawah, jadi kita itu saling menghormati walaupun beda agama begitu. Jadi saya kan orang Sabah nih guys, jadi saya tahu lah bagaimana kehidupan di situ. Nah, jadi itu sedikit respon berkaitan dengan perkauman yang ada di Malaysia, belum cukup terintegrasi. Oke, belum cukup terintegrasi seperti mana yang di Indonesia. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Sabah Sarawak dianaktirikan. Sebenarnya Sabah Sarawak itu antara negeri yang bisa dikatakan di Malaysia itu antara yang terkaya dari segi sumber alamnya, tapi dari segi kemajuannya itu antara yang agak sedikit dianaktirikan. Memang benar, saya sendiri duduk di Sabah, kalau bercerita dengan teman-teman Sabah, mereka akan bilang kita ini dianaktirikan, semenanjung terus yang diutamakan. Bahkan suku-suku yang ada di Sabah Sarawak ini jarang dinaikkan, tapi yang dinaikkan 3 suku yang ada di semenanjung. Nah, itu realitinya sebenarnya yang ada di sini guys. Tapi sebenarnya Sabah Sarawak itu tidak ada keinginan pun mau keluar daripada Malaysia. Cuma PR-nya di sini semoga rakyat pemerintah Malaysia itu melihat video ini ataupun memikirkan bagaimana mau mengintegrasikan bangsa dan juga bahasa Indonesia itu menjadi satu walaupun banyak suku. Sebab di Malaysia ini sebenarnya ada banyak suku juga sebenarnya. Cuma tidak diangkat guys, tidak diangkat sehingga kan mereka itu tercicir, tidak kelihatan begitu. Ini setakat inilah yang saya lihat. Jadi kita lanjut guys. Ini pun tidak bisa menjadi jaminan karena politik Malaysia sering berubah. Gonta-ganti Perdana Menteri seolah mulai jadi tradisi. Bahaya tenan coy. Pemimpin dan pemikir Malaysia yang waras seharusnya berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan rakyat Malaysia untuk menjadi satu bangsa dan satu bahasa. Sepatutnya Inilah begitu. yang semestinya diperjuangkan setiap hari. Ini pengiklannya saja, cuma tindakannya enggak. Saat. Tapi kaum Melayu asli dan palsu tampaknya lebih suka menikmati keistimewaan mereka. Kaum Melayu Malaysia juga lebih senang hidup dalam ilusi.
Melayu asli dan Ilusi juga Melayu itu bahkan palsu. diajarkan di sekolah Malaysia sejak dulu. Misalnya ilusi mengenai alam Melayu. Luasnya pun berbeda-beda, sesuka hati para tokoh Malaysia yang menciptakan ilusi. Ada yang menjiplak konsep Austronesia, sehingga wilayah alam Melayu amat luas. Ada juga yang berbasis wilayah Nusantara. Dengan dongeng alam Melayu inilah, kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia merasa menjadi besar. Rumpun Melayu, kaum Melayu Malaysia merasa besar dan Tujuannya hebat. biar mereka kelihatan hebat, biar mereka bisa menandingi kebudayaan kaum Cina dan India di Malaysia. Dongeng yang lain yang mereka ciptakan adalah rumpun Melayu, Mahawangsa Melayu, Nusantara Melayu, dan sebagainya. Semuanya berbasis pendekatan rumpun bahasa dan ras, warisan kolonial. Semua dongeng ini diwariskan generasi muda di Malaysia, sehingga mereka merasa menjadi kaum yang hebat, kaum yang super. Kenyataannya tentu saja sebaliknya. Semua dongeng itu hanya untuk menutupi kelemahan mereka. Baik kaum Melayu asli dan palsu sebenarnya hanyalah kaum pinggiran di Nusantara. Mereka adalah serpihan Nusantara. Mereka adalah migran dari suku-suku penting di Indonesia seperti suku Batak, suku Melayu, Aceh, Bugis, Banjar, Dayak, Jawa, dan seterusnya. Suku asli di Semenanjung adalah suku aborigin yang tampaknya masih tertinggal. Lalu Inilah apa hubungannya. hubungannya dengan Indonesia? Oh, ini apa hubungannya dengan Indonesia? Kaitannya amat jelas sekali. Konsep rumpun Melayu, konsep Mahawangsa Melayu itu bertentangan dengan konsep bangsa Indonesia. Konsep alam Indonesia Melayu, tidak rumpun mengenal Melayu. bangsa Melayu, tapi bangga dengan nama bangsa Indonesia. Suku Melayu ada di Indonesia, tapi mereka merupakan bagian dari bangsa yang besar, yakni bangsa Indonesia. Bangsa Bahagian dari Indonesia bangsa adalah Indonesia. jalinan suku-suku di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sebenarnya kalau kita datang ke Malaysia sendiri kan guys, memang ada banyak orang-orang Indonesia asli, orang Indonesia itu memang sudah menjadi warga negara Malaysia guys. Bahkan yang berkahwin, bukan berkahwin lah, memang daripada keturunan ya, nenek moyang semuanya itu memang ada yang di Malaysia, memang sudah banyak berketurunan Indonesia. Jadi walaupun mereka lahir di Malaysia, ibu bapak mereka lahir di Malaysia, tapi dari segi salah sila keturunannya memang ada asli daripada Indonesia, suku Bugis, Banjar, Jawa dan sebagainya. Tapi ada juga yang memang asalnya daripada perkahwinan, maksudnya bekerja di Malaysia dan berkahwin dengan orang Malaysia. Jadi berkahwin di situ dan akhirnya dia menjadi warga negara Malaysia. Itu memang ada juga. Jadi itu yang membuatkan mereka tuh jadi Melayu gitu. Jadi Melayu, harus auto jadi Melayu. Nggak mungkin akan mencipta suku lain selain daripada suku Melayu. Memang akan langsung masuk ke suku Melayu. Dan mungkin itu yang dimasukkan oleh Mimin adalah Melayu palsu begitu. Maksudnya bukan asli orang Malaysia, tapi disebabkan mereka duduk di Malaysia, jadilah orang Melayu begitu. Walaupun aslinya mereka tuh orang Indonesia sebenarnya, macam Jawa dan sebagainya. Oke, mungkin itulah sedikit apa yang saya paham dari video ini. Tapi apa yang saya lihat, apa yang saya pergaulan saya di sini, memang ada rata teman-teman saya nenek-nenek moyang mereka itu berasal daripada Indonesia. Lagi-lagi kalau di sekitar Johor Bahru, Kuantan dan juga di Negeri Sembilan, memang suku Indonesia itu salah sila nenek moyang mereka tuh Indonesia banyak banget guys. Lagi-lagi kalau di Sabah, di sekitar Tawau itu memang orang Bugis, orang Indonesia itu ada banyak guys yang sudah menjadi warga negara Malaysia. Jadi itulah jadi Melayunya guys. Jadi Melayu Malaysia. Oke, jadi kita lanjut. Jangan lupa pula, prinsip supremasi kaum Melayu itu amat bertentangan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Oh, Malaysia jelas tidak mengenal persamaan hak. Nah, Indonesia menganut dan amat menghargai persamaan hak. Indonesia Jadi Bhinneka semua Tunggal Ika. suku, semua kaum, semua penganut agama dan kepercayaan memiliki hak yang sama di Indonesia. Oh, sama Tak ada ya. satu suku pun yang diistimewakan. Oh. Di Malaysia berbeda guys. Nanti saya ceritakan di ujung video. Dongeng alam Melayu, rumpun Melayu, dan Mahawangsa Melayu juga mengandaikan bahasa Melayu dominan di Nusantara. Di masa lalu mungkin saja,
di masa dagang rempah-rempah. Di masa dagang rempah-rempah. Apakah kaum Melayu Malaysia mau mengajak kembali ke zaman Indonesia belum berwujud? Kalau memang begitu maunya, mau kembali ke zaman yang mana? Jika kembali ke zaman Sriwijaya atau Majapahit, wilayah Malaysia justru menjadi bagian dari kerajaan besar ini. Yang jelas, masa lalu itu tinggal kenangan. Sekarang Betul. Indonesia Harus yang move berjaya. on. Jangan terus di masa lalu. Sekarang ini adalah bahasa Indonesia yang dominan di Nusantara, bahkan Asia Tenggara. Bahasa Indonesia Penuturnya juga banyak. menjadi salah satu bahasa terbesar di dunia. Jadi, 10 bahasa kalau terbesar di Melayu dunia. Malaysia gembar-gembor bahwa bahasa Melayu telah mendunia, anggap saja mereka mengigau. Anggap Mengigau, saja mereka masih bermimpi, tidur. berhalusinasi. Sekarang, kita jadi pahamkan kenapa kaum Melayu Malaysia amat resah dan gelisah ketika bangsa dan bahasa Indonesia semakin hebat. Ketika bangsa Indonesia makin berjaya, maka dongeng mereka mengenai alam Melayu akan layu. Itulah kecemasan mereka. Ketika bahasa Indonesia semakin mendunia, maka jati diri kaum Melayu asli dan palsu di Malaysia akan semakin pudar. Mereka tidak bisa berbangga-bangga Melayu lagi asli, mengenai Melayu bahasa palsu. Melayu, bahasa yang sebetulnya mereka pinjam dari Sumatera itu. Maka pilihan bagi kaum Melayu Malaysia sekarang adalah bangun dari tidur dan mimpinya yang indah. Bangun, Mereka bangun seharusnya Malaysia. menyelesaikan masalah nyata di depan mata, yakni integrasi nasional Malaysia. Inilah pekerjaan rumah sebenarnya. Memaksakan dongeng ala Melayu hanya akan bergaduh dengan netizen Indonesia. Tapi tidak masalah juga jika mereka ingin menikmati dongeng atau ilusi ala Melayu itu selama-lamanya. Biarkan juga mereka terus meminjam bahasa Melayu dari Sumatera. Tak perlu dikembalikan, walau kini bahasa Melayu di Malaysia telah jadi bahasa rojak. Biarkan Bahasa kaum rojak. Melayu asli dan palsu terus bermimpi, jangan dibangunkan, asal semua itu membuat mereka bahagia. Terima kasih ya guys sudah menonton. Tetap sehat dan sampai jumpa lagi. Oke, sebenarnya melalui video ini sebenarnya tidak ada yang harus dimarah ya oleh orang Malaysia, sebab menurut saya video ini cukup bagus untuk menyadarkan posisi Malaysia sekarang. Video ini positif sebenarnya karena realitinya memang begitulah. Kesalahan pemerintah dulu lah rasanya kenapa Malaysia sekarang iyalah. Oke, saya begitu terus terang di sini, bukan bermaksud saya mau merendahkan ataupun mau memuji-muji dan sebagainya, tidak. Tapi itulah kenyataan sebenarnya. Kenyataannya di Malaysia itu keterlanjuran apa yang telah terjadi sebelum ini, sehingga kan satu lah kesalahan terlebih besar itu adalah bahasa lah. Bahasa Malaysia menurut saya tidak begitu kuat menyatukan suku-suku yang ada di Malaysia. Memang ada yang boleh berbahasa Melayu dengan baik, asli Melayu, tapi itu tidak ramai guys, dan kebanyakannya mereka hidup dalam grup mereka masing-masing. Jadi bahkan kalau di segi bahasa Melayu, generasi milenial sekarang mereka itu lebih ke bahasa Inggris dan juga maksudnya jati diri sebagai bangsa itu sudah menurut saya sudah tidak sekuat guys, tidak sekuat Melayu dulu. Itu yang berlaku. Jadi sudah dipesan tadi oleh Mimin dalam grup dalam video ini, memang Malaysia harus belajar ataupun harus perbaiki banyak hal guys. Kerusakan lampau harus diperbaiki sekarang guys. Kalau tidak, Melayu ini akan mau mengangkat bahasa Melayu tidak akan naik. Malaysia akan tetap maju ya dengan strategi bisnis dan sebagainya. Malaysia itu akan jadi negara maju juga. Tapi apabila menyentuh soal budaya, soal suku, soal bahasa, menurut saya Malaysia harus bekerja keras. Dan menurut saya bukan saya satu orang sendiri yang merasakan benda ini, sebanyak rakyat Malaysia juga yang lain turut bersedih terhadap betapa sedihnya pengguna bahasa Melayu di Malaysia guys. Oke, jadi itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat, minta maaf netizen Malaysia. Saya bukan bermaksud, saya cuma beritahu hal yang sebenarnya. Video ini tidak salah. Video ini adalah nasihat yang baik buat
netizen Malaysia, rakyat Malaysia dan juga pemimpin Malaysia untuk menjadi lebih baik guys. Amin. Sampai ketemu lagi. Bye bye.